冒犯史莱克吗？而兽神是想撕毁和平协议，终身难忘的教训。那本座就给你这个玄羽冰帝，给我必须给宇浩争取时间。还有能够受一天一归的存在，力量，星斗大森林，坏掉。地天前辈，别来无。 Pada cerita bagian sebelumnya, Elder Swan memperingatkan Dithian meski kehancuran Akademi Shrek menjadi keuntungan bagi hutan Stardew. Namun suatu hari nanti, jika kerajaan Matahari Bulan benar-benar menguasai benua ini, maka hutan Stardew juga akan mengalami kehancuran seperti Akademi Shrek, yang dimana kerajaan Matahari Bulan pasti akan menargetkan semua binatang jiwa yang berada di hutan Stardew, dan jika hari itu telah tiba, maka Dithian juga tidak akan bisa untuk menghadapinya. Sementara itu, Dithian sangat marah dan meraung sangat keras setelah mendengar ucapan Elder Swan. Sesaat kemudian melepaskan cakar naga ke arah Elder Swan. Melihat hal itu, Elder Swan kemudian langsung memblokir serangan Dithian secara langsung, sehingga baku hantam di atas langit Akademi Shrek kembali terjadi. Bahkan para tetua yang sedang menjaga perbatasan Akademi Shrek dan seluruh pasukan kerajaan Ryu dibuat terkejut dengan pertempuran Dithian menghadapi Elder Swan. Pada saat ini, pertempuran ketua Pavilion Dewa Laut yaitu Elder Swan menghadapi Dithian berlangsung sangat sengit sehingga menggembarkan langit kota Shrek. Sehingga Zongliwu kemudian bertanya kepada permaisuri perang Jushi, kapan Jushi akan memerintahkan pasukannya untuk menyerang kota Shrek. Jushi mengatakan jika mereka akan menunggu terlebih dahulu untuk mengetahui siapa pemenang dari pertempuran Elder Swan menghadapi Dithian. Jushi kemudian merasa penasaran dengan kemampuan Dithian, sehingga bertanya kepada Zongliwu seberapa besar ancaman Dewa Bintang Dithian bagi kerajaan Matahari Bulan. Zongliwu memberitahu jika ancaman Dithian bagi kerajaan Matahari Bulan sangatlah besar, yang dimana Dithian saat ini dikenal sebagai binatang jiwa terkuat di benua. Bahkan Dewa Kematian Yesiswi sekalipun belum tentu bisa mengalahkan Dithian. Sehingga para master jiwa harus berhati-hati jika memasuki hutan Stardew untuk berburu binatang jiwa. Mendengar hal itu, Jushi kemudian tersenyum dan memberitahu jika Zongliwu belum memiliki cincin jiwa ke-9, maka Dithian akan menjadi cincin jiwa ke-9 Zongliwu, sehingga Zongliwu akan menjadi master jiwa terkuat di benua ini. Ucapan Jushi seketika membuat Zongliwu merasa terkejut. Bahkan Zongliwu tidak pernah berpikir untuk menjadikan Dithian sebagai cincin jiwanya. Zongliwu kemudian teringat dengan alat jiwa kerajaan Matahari Bulan yang dapat menyimpan cincin jiwa dalam waktu yang cukup lama, sehingga cincin jiwa Dithian bisa diberikan kepada putra mahkota di masa depan. Bahkan sebagai dewa binatang, Dithian pasti memiliki tulang jiwa, sehingga jika cincin jiwa Dithian dan tulang jiwa diberikan kepada putra mahkota, maka putra mahkota akan menjadi master jiwa terkuat di masa depan di benua ini. Mendengar hal itu, Jushi kemudian tertarik untuk mendapatkan cincin jiwa milik Dithian, sehingga mengajak Zongliwu untuk bekerja sama. Namun Jushi mengatakan jika Zongliwu harus merahasiakan hal ini dari orang-orang kerajaan Ryu termasuk Sutiandran. Zongliwu kemudian menerima tawaran tersebut untuk membunuh Dithian. Zongliwu juga ingin mendapatkan tubuh Dithian untuk dia jadikan sebagai mayat hidup. Sementara cincin jiwa dan tulang jiwa akan dia berikan kepada Jushi untuk putra mahkota. Tidak berselang lama, setelah Zongliwu pergi meninggalkan tempat tersebut, tetua Su kemudian menghampiri Jushi dan bertanya, apakah mereka benar-benar akan membantu Sekte Roh Suci untuk mendapatkan tubuh dewa binatang Dithian. Jushi kemudian mengangguk dingin, sehingga hal ini membuat tetua Su merasa terkejut. Dia mengetahui jika rencana Jushi yang sebenarnya adalah untuk menjebak Sekte Roh Suci dalam konflik besar kerajaan Matahari Bulan. Tetua Su mengetahui jika semua orang merasa tidak senang dengan adanya keberadaan Sekte Roh Suci. Sementara itu, di langit kota Shrek, Elder Swan kemudian terdorong mundur setelah menghadapi dewa binatang Dithian. Elder Swan tidak menyangka meski dia sudah membentuk inti jiwa kedua, namun masih tidak mampu untuk menghadapi Dithian. Elder Swan juga mengetahui jika Dithian masih menahan diri ketika berhadapan dengannya, sehingga Elder Swan merasa penasaran dengan kemampuan Dithian yang sebenarnya. Dithian kemudian menatap dingin ke arah Elder Swan dan memberitahu meski mereka berdua berada di level yang sama, namun perbedaan kekuatan di antara mereka masihlah terlampau jauh. Sehingga Dithian meminta kepada Elder Swan untuk memanggil Yu Hao.
Titian menegaskan jika dia hanya ingin bertanya beberapa pertanyaan dengan Yu Hao dan tidak ingin membuat keributan di Akademi Shrek. Bahkan Titian juga tidak ingin melukai Elder Swan. Namun Elder Swan kembali menyerang Titian dan tidak mendengar ucapan tersebut. Sementara itu, dikarenakan Elder Swan tidak mau mendengarkan ucapannya, Titian kemudian berniat untuk memberikan pelajaran kepada Elder Swan. Sebuah pedang raksasa yang disebut sebagai pedang naga hitam kemudian terlihat menampakkan diri, sehingga hal ini membuat tubuh Ji Juajen merasa bergetar setelah merasakan energi dari pedang tersebut. Titian kemudian mengaitkan tebasan pedangnya ke arah Elder Swan. Meski Elder Swan sedikit mampu untuk memblokir tebasan pedang Titian, namun hal ini langsung membuat tubuh Elder Swan jatuh dari atas langit. Meski Elder Swan menyadari jika dia memang bukanlah tandingan Titian, namun dia harus tetap menghalangi Titian hingga Yu Hao menyelesaikan kultivasinya. Jika tidak, maka kultivasi Yu Hao akan terganggu dan Yu Hao selamanya tidak akan bisa menjadi Master Jiwa Titel Doluo. Elder Swan kemudian menarik kembali bentuk roh pelindungnya. Melihat hal ini, Titian beranggapan jika Elder Swan sudah mulai untuk menyerah. Namun Titian kemudian dikejutkan oleh aura jiwa yang sangat kuat berasal dari dalam tubuh Elder Swan. Tidak berselang lama, sebuah raungan naga tiba-tiba terdengar dan sebuah lapisan cahaya emas muncul di sekitar tubuh Elder Swan. Sementara Titian merasakan jika di dalam tubuh Elder Swan mengandung kekuatan naga kuno, sehingga membuat Titian benar-benar dibuat terkejut. Titian kemudian bertanya kepada Elder Swan, apakah Elder Swan benar-benar ingin bertarung hidup dan mati dengannya? Yang dimana Titian telah berulang kali memberikan kesempatan kepada Elder Swan untuk hidup. Namun bukan berarti Titian tidak berani untuk membunuh Elder Swan. Sementara itu, Elder Swan terus membakar kekuatan jiwanya demi bisa menahan Titian, sehingga Elder Swan tidak peduli dengan ucapan Titian. Menyadari jika Elder Swan berjuang mati-matian demi bisa mengulur waktu dan melindungi Yu Hao, membuat Titian merasa cemas. Titian menyadari jika Yu Hao pasti sedang melakukan sesuatu yang tidak bisa diberitahukan kepada Titian. Meski Titian tidak mengetahui apa yang disembunyikan oleh Akademi Shrek saat ini, namun hal itu pasti berkaitan dengan segel dewa binatang yang dia tanamkan ke dalam tubuh Yu Hao. Setelah teringat dengan hal itu, kekuatan jiwa Titian kemudian melonjak keluar dengan sangat menakutkan dari dalam tubuh Titian. Bahkan binatang jiwa yang berada di hutan Stardew dapat merasakan kemarahan Titian. Sementara para tetua di Akademi Shrek dibuat terkejut melihat hal ini. Mereka beranggapan apakah Titian mulai berniat untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Elder Swan. Bahkan jika para tetua Pavilion Dewa Laut membantu Elder Swan untuk menghadapi Titian, hal itu masih belum cukup untuk dapat mengalahkannya. Pada saat ini, meski kekuatan jiwa Titian melonjak dengan sangat menakutkan, namun Elder Swan tidak peduli dengan hal itu dan terus fokus membakar kekuatan jiwanya. Tak lama kemudian, roh pelindung Elder Swan berubah menjadi Naga Tauti, yaitu merupakan putra kelima dari sosok Dewa Naga, sehingga membuat aura Dewa Binatang sedikit melemah. Titian kemudian teringat jika kemampuan putra kelima dari Dewa Naga sebelumnya pernah menyegel tubuh Titian, sehingga untuk mencegah hal itu kembali terjadi, Titian kemudian melihat ke arah hutan Stardew dan memberikan hormat, sehingga hal ini membuat semua orang dibuat terkejut. Mereka beranggapan apakah ada sosok kuat selain Titian di dalam hutan Stardew. Bahkan tindakan Titian juga membuat Elder Swan merasa terkejut. Tidak berselang lama, warna langit di atas hutan Stardew tiba-tiba berubah menjadi 7 warna. Sementara energi hitam yang dilepaskan oleh Titian tiba-tiba berubah menjadi 7 warna. Melihat hal ini membuat Elder Swan merasa penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, di mana hal ini merupakan baru pertama kalinya terjadi selama hidupnya. Namun Elder Swan menyadari jika kekuatan jiwa ini bukan berasal dari kemampuan Titian, melainkan dari makhluk jiwa lain. Tidak berselang lama, energi yang sangat kuat jatuh dari langit menekan tubuh Elder Swan, sehingga membuat Elder Swan merasa terkejut dan tidak menyangka jika dia yang saat ini sedang berada dalam wujud Naga Tauti tidak mampu untuk menahan energi dari tekanan tersebut. Pada saat yang sama, para tetua di Akademi Shrek dan Master Jiwa Kerajaan Matahari Bulan juga dibuat terkejut melihat hal ini. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mereka semua tidak menyangka jika Titian dapat meminjam kekuatan misterius dari hutan Stardew. Mereka beranggapan jika kekuatan ini seharusnya berasal dari sumber kehidupan di hutan Stardew. Sementara itu, Elder Swan menyadari dengan kemampuan Titian saat ini, dia tidak lagi dapat menyegel Titian seperti dalam pertempuran sebelumnya.
Sedangkan satu tebasan pedang di Tian dapat menghancurkan seluruh kota Shrek. Namun sebuah suara tiba-tiba terdengar dan bertanya, kenapa Ditian melampiaskan amarahnya kepada Akademi Shrek? Jika Ditian mencarinya, maka dia akan menunggunya. Suara ini seketika mengejutkan semua orang yang berada di kota Shrek, bahkan pasukan kerajaan Matahari Bulan juga dibuat terkejut. Mereka mengetahui jika suara ini merupakan milik Yu Hao. Sementara Elder Swan merasa lega setelah mendengar suara Yu Hao, kemudian langsung menarik kembali kekuatan jiwanya. Sehingga roh pelindung naga Tauti Elder Swan langsung menghilang. Tak lama kemudian, hati Jushi merasa bergetar hebat setelah mendengar suara Yu Hao. Jushi akhirnya mengetahui kenapa Ditian datang ke kota Shrek, di mana hal itu bertujuan untuk mencari Yu Hao. Jushi tidak menyangka jika Yu Hao saat ini sedang berada di dalam kota Shrek, sehingga membuat hati Jushi merasa canggung. Sesaat kemudian sebuah cahaya melesat dari dalam pavilion Dewa Laut melesat ke arah medan perang, kemudian menampilkan sosok Yu Hao di samping Elder Swan. 是我，我求正是陷阱。